Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khofifah Tuzaro dari PGMI 5D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS MISD. Yang pertama, pendekatan pembelajaran IPS MISD. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat aman. Sedangkan pembelajaran atau instruction adalah suatu sistem yang bertuju untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya umum. Yang pertama, pendekatan pada pembelajaran IPS MISD. Pertama, pendekatan lingkungan. Dalam pendekatan lingkungan, IPS sebagai mata pelajaran yang mengajarkan kepada peserta didik untuk bermasyarakat perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial, budaya, maupun lingkungan fisik. Kedua, pendekatan konsep. Konsep merupakan generalisasi yang membantu mengklasifikasi dan mengorganisasikan pengetahuan dan pengalaman serta untuk memprediksi. Pendekatan konsep menekankan bahwa pemahaman konsep sangat mempengaruhi perilaku peserta didik. Ketiga, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Selanjutnya yang keempat, yaitu pendekatan keterampilan. Proses pendekatan keterampilan yaitu proses bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Kelima, pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pembelajaran pemecahan masalah merupakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Keenam, pendekatan nilai. Pendekatan nilai dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan toleransi peserta didik dalam berperilaku di masyarakat, menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu strategi pembelajaran IPS MISD. Strategi pembelajaran merupakan serangkaian cara yang dilakukan oleh seorang guru agar pembelajaran menjadi mudah diterima peserta didik dengan upaya mencapai tujuan pembelajaran. Guru seharusnya mampu memvariasikan berbagai macam strategi pembelajaran agar mempermudah dalam mentransfer dan mentransformasikan ilmu kepada peserta didik. Selanjutnya, dalam proses pembelajarannya terdapat beberapa strategi pembelajaran, diantaranya yaitu yang pertama, discovery learning. Discovery learning merupakan strategi pembelajaran yang mengarahkan peserta didik agar menemukan sendiri mengenai pengetahuan yang ingin dicapainya dalam proses pembelajaran. Kedua, inquiry learning. Strategi ini merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis dalam mencari dan menemukan sendiri mengenai jawaban atau permasalahan yang ditanyakan. Yang ketiga, problem based learning. Strategi ini merupakan strategi atau cara pembelajaran yang digunakan dengan mengenalkan atau menyajikan masalah atau kasus kepada peserta didik yang mempunyai kaitan dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, project based learning. Project based learning atau PJBL merupakan strategi pendekatan pembelajaran yang dibangun di atas pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan untuk peserta didik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari guna
dipercayakan secara berkelompok dan dipecahkan secara kelompok. Yang terakhir atau yang kelima yaitu scientific learning. Strategi ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dilakukan melalui proses ilmiah. Yang dimaksud proses ilmiah di sini yaitu apa yang dipelajari dan diperoleh peserta didik dilakukan dengan cara langsung berproses mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran IPS MISD. Metode secara harfiah berarti cara. Dalam pemakaian umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kata pembelajaran berarti segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada peserta didik. Metode pembelajaran IPS MISD adalah cara penyampaian materi yang dilakukan peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS di MISD. Selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran IPS MISD sebagai berikut. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu bentuk pengajaran di mana dosen atau guru mengalihkan informasi kepada sekelompok besar atau siswa dengan cara yang terutama bersifat verbal. Yang kedua, metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok dapat diartikan sebagai format belajar mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam satu kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas secara bersama-sama. Ketiga, metode penugasan. Metode penugasan dalam pengajaran IPS adalah suatu penyajian bahan pembelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar dan memberikan laporan sebagai hasil tugas yang dikerjakan. Selanjutnya yang keempat yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah sebagai format interaksi antara guru dan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan sehingga dapat menemukan pengetahuan baru pada diri siswa. Kelima, metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu merupakan format belajar mengajar yang secara sengaja menunjukkan atau memperagakan tindakan, proses atau prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain kepada seluruh atau sebagian siswa. Keenam, metode simulasi. Metode simulasi merupakan format interaksi belajar mengajar dalam pengajaran IPS yang di dalamnya menampakkan adanya perilaku pura-pura dari orang yang terlibat dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Yang terakhir yaitu teknik pembelajaran IPS MISD. Teknik pembelajaran mengacu pada ragam khas penerapan suatu metode sesuai dengan latar penerapan tertentu seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan lain-lain. Berikut ada beberapa teknik yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran. Antara lain, yang pertama, teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok. Proses pembelajaran akan lebih efektif dan berhasil apabila setiap peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kedua, teknik mendapat umpan balik. Umpan balik merupakan hal yang penting dalam pembelajaran dan berikut akan dibahas cara untuk mendapat umpan balik, antara lain memancing apresiasi siswa dilakukan dengan menghubungkan materi dengan realitas kehidupan yang dekat dengan mereka menggunakan media dan alat pengajaran yang cocok. Ketiga, teknik pembinaan keakraban. Teknik diet peserta didik berpasangan dan melakukan perkenalan. Teknik pembentukan kelompok kecil, teknik belajar kelompok. Yang keempat, teknik perumusan tujuan. Yang kelima, teknik curah pendapat. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun gagasan dan pendapat dalam rangka menentukan dan memilih berbagai pernyataan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan belajar, sumber-sumber, hambatan, dan lain-lain. Yang terakhir, keenam, yaitu teknik pembelajaran untuk mengaktifkan individu agar pembelajaran lebih hidup dan terbangun suasana belajar yang baik. Baik, itu
Itu tadi sedikit materi tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS MISD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.